وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan dan keluangan waktu serta kesehatan kepada kita, sehingga pada waktu duha ini kita bisa hadir di masjid ini guna melanjutkan kajian kita membaca kitab Sittatu Usulin Azimah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan siapa saja mengikuti beliau dengan baik, dan kita berharap semoga kita termasuk dari pengikut setia beliau. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan masuk pada landasan yang ketiga. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaina wa alaih, al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, anna min tamamil ijtima'i, bahwa termasuk dari penyempurna persatuan, termasuk salah satu yang menjadikan sempurna persatuan, benar-benar terjadi persatuan, as-sam'u wa ta'ah, yaitu mendengar dan taat, liman ta'ammara alaina, kepada siapa yang menjadi amir kita, yang memerintah kita, yakni menjadi penguasa kita. Ada disebutkan lafaz ta'ammara seperti ini, yang dimaksudkan yaitu seorang amir, dan ini tidaklah keberadaannya kecuali dari kalangan kaum muslimin. Jadi yang dianggap sebagai amir atau yang disebut sebagai ulil amri itu adalah orang-orang muslim, bukan orang kafir, bukan orang yang membatalkan keislamannya. Dan bahkan yang pernah kita dapatkan dari pernyataan Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaina wa alaih, tatkala ditanya tentang walil amr, beliau menyebutkan walil amr itu adalah seorang yang memimpin dan dia dari kalangan muslim yang memberlakukan hukum Islam, disebut walil amr. Secara makna kita sebutkan, dan yang lebih jelasnya bahkan seperti syekh yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah ditanya tentang masalah walil amr, maka beliau menjawab dalam pertanyaannya, Allah Azza wa Jalla atau Allah Jalla wa Ala qal wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, beliau katakan ai minal muslimin, yaitu dari kalangan orang-orang muslim. Fa idza kana walil amri musliman lam yakfur billah wa lam yartakib, lam yakfur billah, jika keberadaan walil amr itu seorang muslim dan dia tidak kufur kepada Allah, tidak kufur kepada Allah, walam yartakib, dan tidak melakukan naqidan min nawaqidil Islam, dan tidak melakukan pembatal dari pembatal Islam, fa innahu waliyu amrin wa innahu waliyu amrin, maka sungguh dia adalah walil amr lil muslimina yajib ta'at.
Karena sungguhnya dia itu adalah walil amr bagi kaum muslimin, tajibu ta'atu, wajib untuk mentaatinya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Tidak tahu kalau ada perkataan lain, tapi yang jelasnya yang pernah kita dengarkan seperti itu beliau katakan. Jadi disebut walil amr, dia muslim yang disebutkan ciri-cirinya lam yakfur billah, tidak kufur kepada Allah, dan juga alam yartakib nakhidan min nawaqidil Islam, dia tidak melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman. Kalaupun terjatuh segera merujuk bertaubat. Ya. Ini walil amr. Makanya sangat salah kalau kita dapatkan orang-orang sekarang dengan gampang walil amr, walil amr. Hampir-hampir Ahok di walil Amerika. Ya. Ya. Padahal ini sudah jelas non muslim ya. Sudah menampakkan agamanya beragama Kristiani ya. Kristen. Sampai ada yang menganggapnya walil amr. Ya. Apalagi yang apa? Yang jelas-jelas melakukan kesyirikan akbar. Melakukan pembatal dari pembatal keislaman terus-menerus pada keadaan seperti itu dianggap walil amr, maka ini salah. Dan terkadang kita dapatkan orang-orang yang banyak bicara masalah walil amr, bawakan hadis dari perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah. Siapa yang mendurhakaiku maka dia telah mendurhakai Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amirku maka dia telah mentaatiku. Dibawakan makna amir di sini pada siapa? Umum pemimpin-pemimpinnya. Padahal tidak. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat amir dari apa? Non-muslim, tidak pernah. Beliau memiliki amir-amir. Amir yang dimaksudkan oleh beliau apa? Pimpinan perang, panglima perang. Mengangkat Zaid ibn Harithah, anak angkat beliau. Kemudian juga mengangkat putranya Usama bin Zaid. Ketika ada orang-orang yang menyampaikan saran, kenapa mengangkat anak seperti itu? Masih muda sekali sudah diangkat sebagai amir. Ini amir disebut amir. Ya. Bila menamai itu yang beliau angkat itu amir. Ya. Lalu kemudian penamaan ini dinamakan pada pimpinan-pimpinan secara umumnya. Ini salah penempatan. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah menisbatkan amir ini kepada orang mukmin. Ya, di saat ada menyeru, ya khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah SAW, kepanjangan kata beliau. Hanya beliau sebutkan apa? Cukup serukan dengan ya amiral mukminin, amir, ya pemimpin. Wahai pemimpinnya kaum mukminin, orang-orang beriman. Jadi ini dinisbatkan kepada apa? Orang-orang beriman. Jadi kalau disebutkan dalam hadis atau pembahasan seperti ini, liman ta'ammara alaina, siapa yang memerintah kita, maka ini yang dimaksudkan adalah orang muslim. Jadi walil amr yang dimaksudkan adalah orang muslim. Ya, meskipun dia asi, seorang pelaku maksiat, atau dia mubtadi, selama tidak keluar dari Islam. Ini ketentuannya. Sudah pernah berlalu ada pemimpin yang termasuk mubtadi, tapi kebidaannya tidak sampai membatalkan keislamannya, ditaati. Dan disebutkan banyak hadis. Ini pun difahami juga oleh kaum Murji'ah, berdalil dengannya. Yang mereka sering bawakan dalilnya, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Ya, dengarkan oleh kalian dan taati oleh kalian meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba Habasyi yang seakan-akan kepalanya itu anggur.
Artinya sosoknya kalau dilihat bentuk tubuhnya ya tidak baik, ya. Tidak normal gitu. Tapi ketika sudah memimpin, maka apa? Ditaati. Ini mereka berdalih hanya sampai sini. Ya. Memang lafadznya ada seperti ini, tapi apa? Dalam lafadz lain ternyata ada kaitnya. Ya. Jadi disebutkan di sini seorang hamba Habasyi yang tentunya dia Muslim dan tidak hanya sekedar Muslim, tapi ternyata dia mengatur dengan kitabullah. Ya, disebutkan pada riwayatnya Ibnu Majah dari Ummu Husain. Dari Ummu Husain disebutkan dari Ummu Husain ini, ya, beliau sebutkan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul in umira alaikum 'abdun habasyi, jika memerintahkan kalian itu seorang hamba sahaya, menjadi pimpinan kalian seorang hamba sahaya mujadda yang ada cacatnya, yang tadi disebutkan pada hadis tadi, ra'sahu zabibah, ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu anggur. Ya. Jadi disebutkan di sini, jika sudah memerintahkan, Nabi alaihissalatu wassalam katakan, asma'u, maka dengarkanlah oleh kalian, ma qadakum bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan apa? Kitabullah. Ini ketentuannya kitabullah. Ini bukan lagi apa? Kitabullah, tapi menentang kitabullah. Wah, kitabullah kalau ini diterapkan, nggak akan bisa ini menyatukan katanya. Singkirkan kitabullah. Orang sudah seperti itu, ya, baru nampak pembatal keislaman daripadanya, masih diakui sebagai walil amr. Cara penempatan. Sebut kezaliman tidak ini? Kezaliman secara bahasanya. Kenapa? Wad'u syai' ila ghairi makani, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang semestinya walil amr tidak dinamai, malah menamai yang ini. Ya, yang sudah jelas tadi apa? Mengesampingkan kitab Allah, menerapkan kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Atau menerapkan kitab warisan dari Genghis Khan. Ya, undang-undang berlaku di negeri kita atau di Belanda itu undang-undang yang diwarisi dari Genghis Khan, pimpinan Mongol. Hanya dirubah-rubah nama. Kalau di negeri kita jadi KUHP. Ya. Kalau ada orang yang menjabat sebagai pemimpin lalu ingin menerapkan ini dan mengesampingkan kitabullah, maka tidak boleh dinamai walil amr. Tapi dinamai apa? Syekh bin Baz rahmatullah alaihi menyebutkan cukup dinamai apa? Raisud daulah, pimpinan negeri, atau apa? Raisud jumhuriyah, ya, presiden. Ya, cukup namanya seperti itu. Atau kalau sistem kerajaan ya Malik, disebut Malik, raja. Dan hadisnya itu banyak hadis yang kita sebutkan tadi, bahkan dalam riwayat Muslim pun disebutkan. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan yaqudukum bi kitabillah. Ya, memimpin kalian, penguasa tadi, ya, memimpin kalian dengan kitabullah, fasma'u wa ati'u, maka dengarkan dan taati oleh kalian. Ketika ada yang memimpin tidak memakai kitabullah, ya berarti mafhumnya apa? Difahami tidak perlu taat. Ya. Kecuali ada kemadaratan, ya. Misalnya kalau kita dapatkan ada yang menerapkan pajakan, bayar pajak, ya. Ini kan bukan dari Islam, ini kan menyelisih hukum Allah, ya. Kita apa? Wajib bayar? Tidak wajib. Tapi kalau khawatir karena ini orang zalim nanti akan berbuat, ya, akan mengambil punya kita karena kita tidak bayar pajak, mau dirampas, ya terpaksa bayar pajak dengan tujuan untuk menjaga harta kita. Kita punya motor, ngapain ada pajak-pajakan? Sudah jadi milik kita, sudah dibeli, ya ada pajak-pajakan.
Tidak perlu lah. Tapi kalau kita khawatir tiba-tiba ya, tangkap harus bayar pajak, terpaksa. Ya gimana lagi kan dia? Terpaksa untuk menjaga harta kita, untuk melindungi harta kita. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Tapi pernah ada seorang ustaz ya, sampai pernah kita dihubungi nanya masalah ini gimana kan masalah pajak ini. Ya, kita bilang kalau kamu sanggup tidak bayar tidak perlu bayar. Ya. Kecuali tadi ada tekanan. Ya. Dan ini kisahnya pada kisahnya di dalam hadis di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Allah Al-Khidir alaihi salatu wassalam bagaimana? Nabi Allah Al-Khidir ketika ada raja menahan setiap kapal yang lewat. Raja ini zalim. Jadi kalau ketika ada kapal-kapal lewat diambil oleh raja. Tentu punya alasan aja, mungkin surat menyuratnya kurang, ya mungkin ya seperti itu. Akhirnya Al-Khidir alaihi salatu wassalam membolongi kapal orang miskin supaya apa? Selamat dari pengambilan oleh raja tadi. Di saat lewat raja pun melihat ini cacat dibebaskan. Tapi kalau tidak cacat diambil. Nanti ini untuk keluar dari hukum raja tadi kan ya mensiasati, dicacati untuk lolos ya. Kalau kita juga bisa, kita lakukan. Ini pajak ya, menghindar dari pajak. Tapi ternyata penguasa-penguasa yang menerapkan pajak lebih pintar juga ya. Tanpa kita sadari kita beli makan ada pajaknya, ya. Kita jualan ada pajaknya, tanpa kita sadari kan ya. Ya. Kita dulu di timur, kalau hasil panen itu, tidak ada pajak, kebun, rumah tidak ada pajak kita, senang. Tapi ternyata kita tidak tahu pergi jualan cengkeh ke Ambon lewat apa? Orang-orang membeli di tubuh kita jual, ternyata ada potongan-potongan, itulah pajak. Subhanallah, ternyata kita kena juga ya. Sekarang kan pajak di mana-mana kan ya ada. Kita urus apa ada pajak, ada orang jualan emas ada pajak, semua kena pajak. Ya. Kalau bisa menghindari pajak ya bisa lakukan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa gimana lagi? Ya. Jadi itu apa? Itu diantara contoh yang bukan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diterangkan hukum seperti itu, kita bisa menghindar, maka kita hindari. Tapi kalau sudah tidak bisa gimana lagi? Untuk menjaga apa yang kita miliki. Ya. Jadi yang disebutkan untuk mentaati walil amr yang kita sebutkan tadi, harus dia memerintah kita, mengatur kita dengan kitabullah. Ya. Kemudian dia muslim. Dan ini pun ada lagi ketentuan yang terakhir, apa ketentuannya? Fi mastata'atum, pada apa yang kalian mampu. Ya. Pada apa yang kalian mampu, karena syarat untuk membayar diantaranya pada apa yang kalian mampu. Yang kita kadang heran lihat kaum Murji'ah kontemporer ini memaksakan berdalilnya, walaupun dipukul punggung kalian, walaupun dirampas harta kalian, ya, beri saja. Ya. Jadi kadang sampai memaksakan. Padahal apa? Tidak boleh kita untuk memaksakan. Bahkan keadaan pimpinan kita itu sudah memenuhi, sudah termasuk kriteria sebagai walil amr. Pertama sudah muslim, menegakkan hukum Allah. Tapi apa? Ternyata kita tidak sanggupi. Maka ini kita tidak boleh memaksakan. Ya, ini ketentuan yang terakhir kita sebutkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam saat dibayat oleh para sahabatnya, mereka ingin bayat, apa kata beliau? Fi mastata'atum, pada apa yang kalian mampu, sanggupi. Kalau tidak sanggup ya jangan. Nah, ini betapa indahnya syariat Islam kan ya. Tidak mengharuskan ya. Coba kita sekarang lihat, orang tidak sanggup bayar pajak digusur, diambil langsung. Nah, ini kezaliman, dirampas. Ya. Yang punya kendaraan tidak sanggup bayar pajak lagi, tahan, harus bayar denda. Ya. Ini kezaliman semua.
dalam hukum Islam dimaafkan seperti itu. Ya, karena sudah tidak sanggup, bahkan yang sudah tidak sanggup dibantu kalau dalam hukum Islam. Ya. Yang susah dibantu, ini yang sudah susah malah diperas. Ya. Selama orang menggunakan hukum bukan hukum Allah, pasti kezaliman akan ada. Tapi ketika hukum Allah benar-benar ditegakkan, yang menegakkannya itu adalah amir atau seorang walil amr yang telah kita sebutkan, maka insya Allah akan didapatkan ketenangan, ketenteraman dan kejayaan. Allahu musta'an. Jadi tadi ketentuan yang kita sebutkan, ketentuan untuk walil amr itu muslim yang dia menerapkan hukum Allah. Kemudian ketentuan yang berikutnya yang disebut dengan amir itu adalah Quraisy. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, inna hadzal amra fi Quraisy, perkara ini, pemerintahan ini itu pada Quraisy. Ya, pada Quraisy. Ini difahami dari awal para sahabat ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang terjadi ketika itu? Di saat wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, kaum Ansar, Masya Allah, mereka orang paling baiknya hati mereka, muncul ijtihad dari mereka, kita akan bentuk kekhalifahan sendiri. Mereka berkumpul ke salah satu rumah orang Ansar, musyawarah, kita akan angkat siapa jadi khalifah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhajirin biarkan mereka angkat khalifah lagi dari kalangan mereka. Jadi mereka seakan-akan memahami sudah ada dua kubu. Padahal penamaan Muhajirin wal Ansar ini hanya pensifatan, bukan pemecahan, tapi pensifatan. Artinya mereka satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Yang memimpin mereka Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar supaya benar-benar menyatu. Mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ya. Supaya apa? Terjadi persatuan yang kokoh. Ya. Jadi ketika beliau wafat, muncullah ide masing-masing punya khalifah. Apa yang terjadi setelah itu? Yang seharusnya jenazah Nabi alaihi wasallam disegerakan, jadinya diakhirkan. Diakhirkan kenapa? Mementingkan perkara khalifah. Maka Abu Bakar pun dikawal oleh dua sahabatnya, Umar bersama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, datang ke kaum Ansar. Apa kata Abu Bakar? Seperti yang disebutkan di sini. Al khalifah minna wa antumul wuzara. Khalifah itu dari kalangan kami. Apa kami? Quraisy. Ya, bukan Muhajirin umumnya, karena Muhajirin ada dari non-Arab ya. Ada Salman Al-Farisi, ada Bilal ya. Tapi minna, yani min Quraisy. Khalifah min Quraisy. Wa antumul wuzara, kalian itu para menteri, ya, para pembantu khalifah. Tetap mereka khalifah dari kami, kalian juga ada khalifah. Dua khalifah bisa tempur nanti jadinya. Tapi apa? Abu Bakar pun melihat mereka ini tetap tidak mau mendengar, akhirnya beliau katakan, baiatlah Umar supaya jadi satu khalifah. Umar mendengar itu, ya tidak mungkin akan menerima selama masih ada Abu Bakar. Langsung beliau maju baiat Abu Bakar. Mereka pun, Masya Allah, yang tadinya kaum Ansar bersikeras untuk memiliki khalifah tersendiri, bangkit mereka bersama-sama langsung baiat Abu Bakar, jadilah beliau khalifah. Jadi sini apa syarat khalifah itu dari Quraisy. Setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, Quraisy. Setelah Umar wafat diganti oleh Utsman, juga Quraisy. Kemudian Ali juga Quraisy. Sampai turun-temurun dari Quraisy. Ya. Dari ketentuannya Quraisy. La yu'adihim ahadun illa qabbahu. Ya, tidak ada seorang pun yang memusuhinya ketika sudah menjadi khalifah, melainkan Allah akan jungkir balikan. Allah akan jadikan buruk. Finna dalam neraka ala wajhihi. Artinya apa? Hukumannya akan jungkir balik di dalam neraka, hukumannya berat. Ketentuannya lagi, ma'aqamuddin, selama mereka menegakkan agama. Ya, menegakkan agama. Ini kadang dijadikan juga pendalilan oleh Murji'ah.
walaupun dia tidak menerapkan hukum Al-Quran, walaupun berundang-undang dengan undang-undang itu, selama dia masih aqamuddin, menegakkan agama. Menegakkan agama gambarannya apa? Ya salat Id kan ada, salat Jumat, salat berjamaah, melayani haji, dan ini masuk semisal. Nah, kita katakan apa? Sebelum negeri ini dinyatakan merdeka, zaman Belanda dulu ini sudah juga terjadi. Belanda dulu menjajah Nusantara, bahkan ada beberapa negara diberi kebebasan. Ada yang sampai negerinya menerapkan hukum Islam. Ya. Ada. Ini sudah terjadi. Ya. Jadi ketika ada yang berdalil, ma'aqamuddin, selama menegakkan agama, ya, dengan ketentuan tadi, selama masih sholat, selama masih zakat, ya, ini belum cukup. Yang ketentuannya, yang walil amr yang disebutkan tadi, apa yang disebutkan ketentuan yang pertama tadi, maqadakum bi kitabillah, selama menegakkan apa, memimpin kalian dengan kitabullah. Ini ketentuannya selama memimpin kalian dengan kitabullah. Jadi ketentuannya selama memimpin dengan kitabullah. Jadi sini syarat walil amr tadi yang pertama muslim, yang kedua memimpin dengan kitabullah. Kemudian yang ketiga Quraisy. Namun tatkala ada yang menggulingkan, misalnya tiba-tiba ada berontak, ini dari Quraisy, tapi wataknya ya, ada kan yang itu, ini zalim, Quraisy tapi zalim, walaupun masih muslim kan ya, walaupun menegakkan hukum Allah, tapi apa, zalim kan ada penguasa seperti itu, yang seperti zaman dahulu Hajjaj misalnya ya, misalnya seperti itu muncul. Dia ketentuan walil amrnya sudah terpenuhi Quraisy, tapi kok zalim, tiba-tiba dari para hamba sahaya, Habasyah atau yang semisalnya bangkit berontak, ya, ternyata menguasai. Tatkala sudah naik menguasai, maka wajib untuk mentaati ketentuannya. Kalau dia menegakkan hukum Islam, ya, bukan kemudian meruntuhkan yang ada, menggulingkan dia naik lalu menerapkan hukum selain Allah. Tapi ketentuan ini hamba sahaya yang sudah naik menggantikan amir yang sah tadi, saat dia naik ketentuannya dia hamba muslim, dia statusnya hamba sahaya kan dia dari Habasyah misalnya, tapi dia muslim, kemudian dia maqadakum tadi bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan kitabullah, ya, maka sah pemimpinannya, wajib membaiatnya ketika dia minta dibaiat. Dipahami sini wajib. Dia bukan Quraisy, tapi kalau sudah naik maka wajib mentaati. Ada yang berpendapat, wah kalau dia bukan Quraisy harus diturunkan, harus diberontakin lagi, ya tidak. Ya, memang syaratnya Quraisy, tapi kalau tidak terpenuhi syarat ini maka apa? Ya, ketika dia naik tadi, naiknya dengan cara batil kan, menggulingkan, tapi dia mampu menguasai, maka dia dibayar. Ini dalil ini dulu dia sampai dijadikan pendalilan oleh kaum Murji'ah. Presiden wanita atau pimpinan wanita ketika sudah naik dikatakan, tidak apa-apa, syaratnya saja Habasyah saja bisa, apalagi wanita. Ini tidak masalah, tapi kalau dia muslimah, dia menerapkan hukum Islam. Tapi apa mungkin wanita bisa menerapkan hukum Islam? Ya namanya amir, ya kalau seorang wanita, dia kan diminta juga untuk memimpin sholat, ya. Tidak mungkin, makanya wanita itu tidak layak untuk jadi pemimpin, tidak masuk syarat. Ya. Tapi kalau misalnya ya tetap naik kan ya harus dia penuhi ketentuannya, muslimah, menerapkan hukum Allah. Ya, tapi tidak, kalau dia memang akan bersikeras untuk memimpin, ya harus dia tunduk, harus mengangkat laki-laki. Lihat Malikah Sabah, siapa Malikah Sabah? Yang disebut nama Bilqis atau Balqis, seorang ratu di negeri Sabah. Ketika menerima ajakannya Sulaiman, dia pun menyatakan aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku berislam, memasrahkan diri kepada Allah bersama Sulaiman, kepada Rabb semesta alam. Dia mempertahankan kekuasaannya tidak. Dia langsung serahkan ke Sulaiman, jadi bawahan Sulaiman.
Karena apa disebutkan riwayat dinikahi Sulaiman sekalian. Berarti sudah tidak memimpin, malah dipimpin. Ya kalau wanita berpegang kepada agama tidak akan mau jadi pemimpin. Karena apa? Dia tahu diri. Ya. Cuma yang kita sayangkan yang berpaham murjiah udah naik pemimpin yang bukan apa? Yang tidak jelas keislamannya atau nampak tidak menerima hukum Allah, masih wah ini tidak apa-apa ya. Ini kezaliman dalam apa? Menetapkan hukum. Jadi dari syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, yang disebut sebagai walil amr, tatkala dia naik dari hamba sahaya yang ketentuannya tadi dia memberontak, tapi yang keberadaan dia tadi memberontak statusnya hamba sahaya, tapi dia dia masih muslim dan dia ketika naik berhukum dengan hukum Allah, maka dia sah dianggap sebagai walil amr. Ya. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, beliau mengangkat amir itu mesti dari Quraisy ya. Coba mengirim pasukan Ali bin Abi Thalib, Quraisy, rata-rata Quraisy yang beliau kirim ya. Quraisy yang beliau kirim Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha, kemudian Khalid bin Walid ya. Itu dari Quraisy rata-ratanya. Tapi kalau sudah ada tadi yang kita sebutkan, atau misalnya pemerintah yang sudah ada memang dari sebelumnya bukan Quraisy, ketika sudah tunduk dibiarkan oleh beliau kan ya. Seperti misalnya Romawi dulu, kalau Romawi itu Herakliusnya nunduk, tidak akan diganggu kan ya. Disurati Heraklius untuk masuk Islam. Kalau dia terima, kerajaannya akan tetap jalan, dia tetap memimpin. Walaupun nanti akan jadi bawahan kan ya, bawahan Quraisy. Oleh karena itu dari ulama menyebutkan yang disebut amir ini dari Quraisy pimpinan tertingginya. Adapun bawahan ini masih boleh bukan dari Quraisy. Dulu kalau Heraklius itu menerima dakwah, dia akan jadi negara bagian nanti, akan jadi negara bagian. Demikian pula Ashama An-Najasyi. Nabi SAW dakwai, disurati, kemudian untuk para sahabat hijrah. Dan yang di sini dapat kita ambil pelajaran, Ashama jadi walil amarnya Rasulullah SAW. Benar tidak? Beliau serahkan urusan pernikahan beliau kan dengan Ramlah, dengan putri Abi Sufyan, diserahkan kepada An-Najasyi Ashama. Karena ini muslim, sudah masuk Islam. Jadi beliau serahkan urusan kepada beliau. Walil amr bukan ini. Walil amr. Ya. Berada di negeri kafir betul, tapi beliau menegakkan hukum dengan kitab Allah. Sebelum beliau masuk Islam dengan kitab Injil. Beliau kan ahli kitab. Jadi negara Habasyah ketika itu beliau terapkan hukum Injil. Di saat dakwah masuk, beliau ikut beriman. Dan di situ terjelas kepemimpinan beliau dibangun di atas kitab Allah. Makanya Nabi SAW menyerahkan urusan kepadanya, pernikahannya. Jadi wali beliau, wali nikah, wali terhadap istri beliau. Dan ini yang kita juga akan tanggapi, ada komentar menyebutkan bahwa boleh ikuti demokrasi katanya, supaya bisa masuk ke parlemen. Ya. Berdalil dengan apa? Kewalian Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf kan masuk ke negara yang musyrik ya. Jadi masuk ke dalam. Jadi ini juga boleh kalau dia merasa bisa berubah, nanti bisa memperbaiki negeri, boleh masuk parlemen katanya. Boleh ikut demokrasi. Nanti dia akan duduk, dia akan berubah. Ini sangat tidak benar. Ya. Kalau dikiaskan dengan Yusuf, jauh kiasannya kias batin. Kenapa? Yusuf alaihi salatu wassalam masuknya ke kedudukan beliau hingga menjadi Al-Aziz. Yang pertama sebagai
menteri, sebagai pengurus yang kaitannya dengan perekonomian beliau. Sebelum jadi Al-Aziz ya, beliau masuk dengan cara apa? Dengan cara baik, tidak menyisi syariat, betul? Di saat Allah menghendaki untuk memberi hidayah pemimpin Mesirnya, raja Mesirnya, mimpi. Lewat mimpinya kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, ditabir oleh Yusuf alaihissalam, dikeluarkan dari penjara, kemudian diberi jaminan mau kedudukan apa. Beliau pun memilih untuk mengurusi kaitannya dengan perekonomian atau yang kaitannya dengan makanan-makanan untuk menghadapi musim kemarau panjang. Diserahkan urusan kepadanya tanpa ada syarat apa-apa, tanpa ada pembayatan terhadap tanpa ada aturan mengikat Yusuf alaihissalam. Artinya sini Yusuf diberi kebebasan untuk menerapkan sesuai keinginannya, dan keinginan Yusuf berdasarkan wahyu. Beliau pun atur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah jelas. Masuknya itu pun masuk beliau sendiri dinyatakan oleh mereka tadi memakai pendalilan untuk membolehkan ikut demokrasi. Yusuf minta jabatan katanya. Kalau hanya sekedar minta, ya siapa yang mau beli kan ya? Beliau ini punya jasa besar, sudah memberi solusi terhadap negara akan hancur kan? Memberi solusi, setelah memberi solusi diberi jaminan mau apa? Minta kan ya? Sudah ada jaminan seperti itu, ketika minta boleh kan? Ya. Dibedakan antara orang minta dengan orang yang beri jaminan. Ya. Orang jalan di tengah jalan minta-minta, belum tentu kan dapat ya. Orang yang inginkan kedudukan di pemerintahan minta belum tentu diberi. Tapi ketika orang berjasa sudah diberi jaminan, dia minta boleh saja ya. Yusuf kan minta karena sudah ada jaminan. Minta dijadikan meminta tadi karena jaminan. Jadikanlah aku ini ya, karena sudah dijamin ya, langsung dia jadi ya. Jadi setelah beliau naik, apa yang terjadi di kerajaan? Beliau diamkan kesyirikan? Tidak, beliau dakwah. Akan jadi musuh beratnya para penyihir, para dukun-dukun kerajaan. Beliau amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari berbagai kesyirikan yang ada, hingga kemudian Allah setelah itu ganti lagi dengan penguasa-penguasa yang kembali kepada kesyirikan. Jadi Yusuf alaihissalam dakwah ketika itu menerapkan hukum Allah, jalan dia beliau. Maka salah ini mau membolehkan masuk parlemen apa dirubah? Tidak ada perubahan, dia hanya malah yang berubah, malah nunduk, ditekan sama peraturan yang ada ya. Malah ditekan oleh peraturan yang ada, hanya tidak bisa dia merubah. Udah menggadaikan akidahnya, diatur dengan aturan seperti itu, tidak bisa memperjuangkan Islam. Makanya kan pernah ada yang masalah demokrasi, kita bilang demokrasi selamanya tidak akan pernah menolong Islam, tidak akan pernah menolong. Kalaupun memang nampak ya paling terlihat Islamnya, tapi di bawah payung kendali demokrasi juga. Jadi ketika ada yang ingin memperjuangkan Islam lewat demokrasi, tidak akan pernah bisa. Demikian pula kita sebutkan tadi, ketika ada siapapun meskipun ulama besar ketika memfatwakan boleh masuk seperti itu lewat demokrasi itu fatwa yang tidak benar. Ya, fatwa yang tidak benar. Dari berbagai negara, coba sebutkan satu negara bisa berubah jadi negara Islam lewat demokrasi. Belum pernah ada. Belum pernah ada satu negara pun berubah dengan sebab demokrasi. Malah yang di demokrasi itu ya yang kita dapatkan malah merusak yang ada, ya, merusak yang sudah ada. Di sini yang kita bahas yang kaitannya dengan masalah walil amr. Walil amr yang ketentuan-ketentuannya tadi telah kita sebutkan. Jadi pada matan di sini disebutkan oleh beliau, anna min tamamil istima'i, bahwa termasuk dari
termasuk dari kesempurnaan persatuan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Liman ta'ammara alaina, terhadap orang yang memerintah kita menjadi amir kita. Walau kana 'abdan habasyiyyan, meskipun keberadaannya hamba sahaya. Meskipun keberadaannya hamba sahaya, telah kita sebutkan tadi ketentuan-ketentuannya. Jadi dalam masalah mentaati sekarang, mentaati pun ada ketentuannya. Ada 2 syarat mentaati. Kalau sudah naik itu sebagai seorang walil amr muslim, ya, ada 2 ketentuan. 2 ketentuan dalam mentaatinya. Pertama, bukan maksiat. Nah, ini ketentuan untuk mentaati walil amr. Sudah naik walil amr, kita taati. Ketentuan pertama dalam mentaatinya bukan perkara maksiat, karena Nabi alaihi salatu wasallam telah katakan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Syarat yang kedua apa tadi? Fi mas tata'tum, pada apa yang kalian mampu. Jadi mentaati pada ketaatan, pada perkara ma'ruf kebaikan, kemudian pada perkara kita mampu. Meskipun itu baik, kalau kita tidak mampu ya jangan taat kan ya. Kita kan taat semampu kita. Ya. Ini masalah kemampuan. Dan kemampuan masing-masing orang tentu bisa menilai dirinya sendiri, tahu pada dirinya sendiri, bukan dibikin-bikin tentunya. Jadi ketika sudah mampu maka wajib untuk mentaati. Ini dua ketentuan yang hendaknya seseorang ketahui dalam mentaati walil amrnya. Kemudian beliau katakan di sini, beliau katakan fabayyana Allahu hadza bayanan sya'i'a, dan Allah menjelaskan ini dengan penjelasan yang sya'i'ah, memuaskan, merata, benar-benar memuaskan, kafian, mencukupi, biwujuhin min anwa'il bayan, dari berbagai sisi, dari berbagai macam penjelasan syara'an wa qadran, baik penjelasan secara syariat yang berdasarkan dalil Quran ataupun dalil dari sunnah. Thumma sara hadzal asl, kemudian berubahlah landasan ini. Thumma sara hadzal asl, beliau katakan di sini, kemudian berubahlah landasan ini, atau jadilah landasan ini, la ya'rifu inda aksari man yad'i al-ilm, tidak mengetahuinya kebanyakan dari orang yang mengaku berilmu. Fakaifa al-'amal bih, lalu bagaimana dengan mengamalkannya? Benar tidak? Banyak orang mengaku ilmu tidak tahu masalah ini kan ya. Jangankan masalah keseluruhan pada landasan ketika masalah walil amr tadi kan ya, banyak yang tidak tahu. Padahal sudah merasa pada berilmu. Ketika ada orang zaman sekarang misalnya, dia akan menyebutkan walil amr itu manakala dia memimpin dengan kita belum langsung kan ini khawarij, ini ciri khawarij, ya betul kan? Betul tidak? Betul. Menyebar seperti itu. Ada orang yang walil amr itu kalau dia berhukum dengan hukum Allah. Karena dalam hadis sebutkan ketentuannya tadi, yaqudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitabullah. Langsung divonis tuh khawarij ini. Ya. Akan muncul dari ulama kada yang dibawakan namanya ini menyebutkan ini ciri khawarij katanya. Ya, padahal itu ketentuan walil amr seperti itu. Apa penyebabnya mereka sampai mengingkari? Karena ketidaktahuan. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, la ya'rifu inda aksari may yad'i ilma, yang mengetahui kebanyakan dari orang mengaku berilmu. Fakaifa al-'amalu bih, lalu bagaimana beramal dengannya? Kalau sudah tidak tahu, beramal tentu sudah salah. Makanya apa? Akhirnya membaiat orang yang tidak seharusnya dibaiat, menganggap orang yang seharusnya tidak dianggap. Orang yang sudah musyrik dianggap muslim, orang yang kafir dianggap muslim. Ya.
Penyebabnya apa? Ketidaktahuan. Ya. Dan ketidaktahuan ini ya, karena keberpalingan. Ya. Karena hujah sudah sangat banyak disampaikan. Ini apa? Ini Khawarij. Akhirnya apa? Mencukupkan dari kalangan sendiri. Ini Khawarij. Dibawakanlah asar salah. Tidak boleh mengambil ilmu dari Khawarij. Padahal orang baik kesannya. Ingin dakwakan kebenaran, ingin dakwakan kepada tauhid yang sesungguhnya, akidah yang sebenarnya, ditahan jadinya. Alasannya kita ambil ilmu hanya dari Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah kalangan mereka, yang lain tidak. Akhirnya apa? Mereka tadi terus menerus di atas ketidaktahuan. Jadi ini yang salah siapa ini? Yang salahnya mereka, para ulamanya juga para pengikutnya. Kenapa terlalu mendengarkan ya? Seharusnya akan buka pikiran supaya bisa tahu kebenaran. Makanya ketika ada perselisihan, coba dengarkan apa yang diperselisihkan. Terus lihat argumen masing-masing, bagaimana mereka bisa berselisih, apa yang diperselisihkan, kesimpulannya seperti apa. Ya, kadang kita sayangkan orang berselisih, katakan kita berpegang kepada dalil. Tapi tahu-tahunya kembali kepada pemahamannya dia, kan ini banyak. Ya. Mengingkari taklid, ya, taklid kalian. Ternyata ujung-ujungnya dia justru yang taklid kepada syekhnya. Ya. Yang pernah kita dapatkan, ya, termasuk yang dipermasalahkan kan kita. Ini Alim Bori itu suka keluar dakwah di mana-mana katanya. Tidak punya tamayus katanya. Ya kali kita dipermasalahkan seperti itu, tidak punya tamayus. Kita katakan tamayusnya seperti apa sih? Soalnya sih, ya, ente itu keluarnya ke masjid-masjid nggak keluar katanya. Ya cuma keluarnya ke tempat tersendiri. Ya, maksudnya di situ komunitas salafiyin sabitin ya di situ, jangan ke tempat lain. Ketika keluar ke tempat lain, bilang wah ini tidak punya tamayus. Kita katakan, emang ada dalil kekhususan seperti itu? Justru kita ini kalau meneladani sahabat gimana mereka? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebagai manusia dikeluarkan ke manusia. Kita kan dikeluarkan ke manusia bukan? Kita dakwah kepada salaf, dakwah kepada sunnah, kepada umat. Ya bukan kalangan tersendiri. Wah, ini tidak apa? Tadi pakai dalil, kita pakai dalil. Nabi SAW keluar dakwah di mana? Kemana-mana dakwah. Di pasar keluar, apalagi di masjid kaum muslimin. Ya, kita datang, kita lihat lahirnya ini muslim, kita hukumi semua ikhwah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semua bersaudara. Lihat lahirnya muslim, masjidnya. Kita datang, tidak masalah. Wah ini langsung pakai apa? Ujung-ujungnya ketika kita bawakan, oh Syekh Mukbil bilang begini. Ya Syekh Mukbil juga keluar dakwah ke tempat umum juga, tapi kan tidak sampai ke tempat hizbi. Ya hizbinya mana, dekat hizbinya mereka sendiri hizbi. Ya, jadinya seperti itu ya. Ujung-ujungnya kalau kita lihat dari mana, nanti bawanya Syekh Fulan, ya, Syekh Abu Fairuz, itu yang dibawakan nanti ujung-ujungnya. Berarti apa? Sudah tidak merujuk pada dalil. Tadinya kan dalil. Ketika kita bawakan dalil, ini dalil kita mengikuti para sahabat dikeluarkan untuk umat. Kemudian kita keluar dakwah kemana-mana, kita hukumi semuanya kaum muslimin. Nanti permasalahan lihat di masjid itu, kadang yang ngisi dia, berikutnya dai hizbi, berikutnya dai hizbi. Ini tidak masalah, itu masjid umum kaum muslimin. Ya, tidak masalah selama kita tidak minum bareng dia aja ya. Monggo menurutmu, monggo. Kayak sistem diskusi bareng kan ya. Ini kan majelis secara tersendiri. Hari ini kita, besok entah siapa kan ya. Karena itu masih kaum muslimin dimaklumi oleh kaum muslimin perkara seperti ini. Jadi anggapannya ya tidak boleh kecuali masjid khusus, kecuali yang megang kalangan sendiri. Karena dakwah ada terhimpit, artinya sempit dakwahnya, ruang mereka saja komunitas mereka. Bagaimana akan menyebar ke tempat lain? Ya. Bagaimana akan sampai ke masyarakat? Padahal harus kita tegakkan hujah. Hujah tidak seolah-olah tidak pernah tegakkan ya. Karena apa? Membatasi diri kan ya. Membatasi diri. Ya. Keluar dakwah kemana-mana ketika memungkinkan untuk berdakwah. Selama masih insya Allah bisa berdakwah di mana-mana, ya maka manfaatkan. Itu yang
Di zaman Nabi Alaihissalam berlaku, beliau mengirim para sahabatnya untuk keluar dakwah. Mereka datangi tempat-tempat yang harus didakwahi. Kalau yang komunitas yang kita dapatkan, paling-paling nanti apa? Jamaahnya pindahan dari jamaah lain, gitu-gitu saja. Untuk mendapatkan dari orang baru, untuk bisa mengarahkan orang baru jarang sekali. Orang-orang baru itu dari mana nanti akan datangnya? Ketika ada orang keluar dakwah. Ini yang pernah kita alami, yang pernah kita awal datang ke Bekasi, kritik. Wah, ini kok dakwahnya ke sana. Sampai ada yang kayak seolah-olah sistem komando, Ustaz kamu dakwah di rumahmu saja, ngapain keluar-keluar? Terus kita tanya, di rumah mau dakwah siapa? Ya anakmu, anak baik. Mau dakwah siapa? Kalau ingin ngatur, ya bukan tempatnya seperti itu. Ya kita alhamdulillah dengan sebab keluar dakwah ke masjid umum, ada dari jamaah yang tertarik, ada masya Allah ingin dalami, datanglah ke rumah. Itu dari masjid umum dulu. Mereka nanti mulai datang karena kenal. Oh ini Ustaz khutbah dari siapa? Mulai datang kenal, ingin ke rumah datang. Mulai dari situ apa? Bertambahlah ikhwah. Yang tadinya sebabnya tadi keluar terlebih dahulu. Ya Nabi Alaihissalam seperti itu dakwah. Beliau keluar ke pasar-pasar dan mengajak orang, ya. Sampai kemudian apa? Orang yang penasaran datanglah ke beliau, ingin memperjelas. Ya semuanya seperti itu disebabkan keluar dulu. Ya. Kalau ini keluarnya hanya di tempat sendiri, ya, atau di kalangan sendirian tidak akan menyebar. Makanya sampai kapanpun paling hanya segitu-segitu saja. Ya, jamaah-jamaah lama saja, atau nanti anak-anak dari jamaah itu saja. Ya. Padahal kita menginginkan apa? Untuk menjadi hujah kepada umat. Ya. Walaupun kita sudah ada di tengah-tengah umat, itu sudah jadi hujah, hanya saja ya orang-orang itu banyak yang lalai, perlu untuk diingatkan. Kadang orang tidak sadar dengan adanya kita itu mengingatkan. Ya. Untuk hujah memang sudah tegak hujah di negeri kita, di mana-mana hujah sudah tegak, khususnya negeri kita. Hanya saja kadang orang lalai dari hujah tersebut. Dengan keluarnya kita, insya Allah akan menjadi penyebab orang akan tersadarkan dengan adanya hujah. Ya. Allah musta'an. Jadi kaidah yang ketiga yang telah kita ambil pada pertemuan ini, ya. Dan tadi disebutkan ya, tentang penjelasan yang sudah sangat jelas. Ya, karena memang dalam agama sebelum Nabi Alaihissalam diwafatkan itu sudah disempurnakan baru beliau wafatkan. Makanya Allah turunkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan nikmat pada kalian dan aku ridai Islam sebagai agama kalian, menunjukkan sudah sempurna. Maka dari situ sahabat memahami ini sudah mendekati ajalnya Nabi Alaihissalam. Artinya apa? Kita ditinggalkan dalam keadaan agama ini sudah jelas, dan disebutkan kaidah tadi fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadra. Jadi sudah kita terangkan sudah sangat jelasnya agama, dan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang kejelasan ini. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas al-bayda, putih, yang terang, jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yaziru anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Nah, ini disebutkan oleh beliau tentang jelasnya Islam. Hanya saja apa? Kejelasan ini memerlukan pula untuk dijelaskan, diterangkan. Ya. Kalau orang membaca sendiri kitabullah sudah ada terjemahannya, hadis-hadis sudah ada terjemahannya, itu sudah jelas. Hujah-hujah terutama yang kaitannya dengan dasar-dasar agama, tentang tauhid, tentang salat, tentang puasa, zakat, itu sudah sangat jelas sekali. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi orang mengatakan belum sampai hujah, belum jelas Al-Quran. Semuanya sudah jelas, tinggal membuka mata. Yang menjadi masalah sekarang
tidak mengangkat kepala untuk mau mempelajari. Kalaupun tidak memiliki waktu misalnya mempelajari, ada lisannya untuk dia gunakan bertanya. Karena modal pertanyaan itu kadang sangat bermanfaat. Yang banyak kisah-kisah para salaf dengan sebab bertanya kemudian tahu kebenaran. Pada kisah Zaid bin Amr bin Nufail datang ke Syam hanya bertanya saja tentang agama, ingin cari agama yang sebenarnya seperti apa. Karena sudah melihat di Mekah sudah mulai disembah, berhala-berhala, sudah menyelisih fitrah. Dia pun bertanya, dengan pertanyaan itu kemudian menghasilkan jawaban yang jawabannya menyadarkannya, menjadikannya menjadi seorang wahid. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus-menerus mengkaji, meskipun kita sudah tahu. Kenapa kita harus terus datang ke majelis ilmu, menyempatkan bermajelis ilmu? Di antara pengokoh seseorang, penguat seseorang itu di saat senantiasa bermajelis ilmu. Nah, kalau kita lihat dari kalangan salaf dahulu, Khadijah dinikahkan dengan Nabi kita alaihi salatu wasallam karena kesamaan akidah. Nabi kita di atas fitrah. Beliau tidak belajar ke siapa-siapa, tapi fitrah beliau di atas tauhid. Dijodohkan dengan Khadijah, seorang ahli tauhid. Khadijah ternyata apa? Memiliki rujukan Warakah bin Naufal. Lihat kasusnya. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan oleh Jibril, melihat Jibril ketika beliau di Gua Hira dan juga ketika beliau diangkat sebagai rasul, ya ayyuhal muzammil, diseru wahai orang berselimut, kum fa'anzir, ya, bangkitlah, berilah peringatan. Dan beliau di saat berselimut itu ada ketakutan sampai beliau curhat kepada istrinya, Zamiluni, selimuti aku. Kemudian menyampaikan beberapa perkara yang mengkhawatirkannya. Khadijah membawanya kemana? Ke seorang alim. Datang ke majelisnya, Warakah bin Naufal sudah buta. Datang lalu bertanya, mendengarkan nasihat darinya. Dengan sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam mendapati kejadian baru seperti itu mungkin aneh bagi beliau, tersadarkan. Karena beliau tidak pernah tahu kalau beliau akan jadi nabi. Tiba-tiba Warakah bin Naufal menyebutkan, ada namus, ini namus yang dulu datang kepada Musa, sekarang datang kepadamu. Kalau aku diberi kekuatan dan umur panjang, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Ya, sudah disebutkan. Dari situ Nabi alaihissalam sadar. Ya, kalau beliau ternyata nabi. Ya, kita juga seperti ini, walaupun kita merasa sudah memiliki ilmu, bahkan sudah sering mengkaji kitab-kitab seperti ini, kitab dasar. Ya, kadang-kadang orang remehin. Ini kitab Susalah, Qawaidul Arba'ah, kitab-kitab dasar semua. Meskipun dasar, tidak masalah. Kalau terus-menerus mendengarkan, bahkan kita sendiri, satu kitab itu kita ingin dengarkan dari Syekh Fulan, karena setiap Syekh menyampaikan pelajaran itu, nanti faedahnya mesti beda-beda. Ya, tambahan faedah itu banyak. Demikian pula kajian seperti ini. Kadang seseorang akan termotivasi, jadi kuat. Tadinya dia mengamalkan sunnah, apalagi sampai masalah tauhid ini, kiri kanan beda dengan kita. Ketika kita tidak hadir majelis ilmu atau jauh dari ilmu, jauh dari nasihat, kita akan mudah goyang dengan syubhat, akan mudah bisa kecewa, putus asa. Penyebabnya kurangnya zikir dan kurangnya juga mendapatkan siraman rohani. Istilah orang siraman rohani, nasihat-nasihat itu penting. Karena nasihat-nasihat itu yang menjadikan seorang kuat. Dengan adanya nasihat, terkadang seseorang bisa kuat, bisa sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Dan kita cukupkan untuk pertemuan ini pada landasan ketiga, al-aslul tsalis. Insyaallah berikutnya kita akan masuk pada al-aslul rabi', pembahasan atau perbahasan yang kaitannya dengan landasan yang keempat, dasar yang keempat. Ada pertanyaan? Ya. Ini yang kata kadang-kadang serba-serba yang tidak terima itu biasa kita
mereka pembukaan di sini ya akan sebulan penguasa dan tidak bertujuh dalam hukum Allah berarti bukan hukum Islam itu kan mereka mengatakan itu kan dan mereka tidak bersunnah dengan sunnahku dia tidak berhukum Islam ya. Dan penguasa yang mereka ada setan dan tiga manusia karena ini itu sebagai pendalilan bahwa apa namanya wajib taat dan inilah full amri bukan dengan apa dengan hadis seperti ini dibawakan untuk dan hadis yang disebutkan di sini pada riwayat Muslim bahkan ada kritikan dari ulama tentang kesahihannya. Memang ada riwayat Muslim ternyata yang tidak hanya seorang mengkritik hadis ini. Hadis riwayat Muslim disebutkan dari Hudzaifah ya. Wala yastunna bi sunnati sampai seterusnya. Ya, pada kelanjutan hadis wa in daraba dhahrak wa akhadha malak ini pernah dibahas oleh sebagian ulama bahkan disebutkan yang pernah kita dapatkan dulu dari Ustaz Ja'far bin Thalib rahimahullah itu menyebutkan hadis ini ada memang kritikan dan kalaupun ini berdalil dengan ini wala yastunna bi sunnati ya wala yastunna bi sunnati ini kan umum betapa banyak orang tidak bersunnah dengan sunnah Nabi pada sebagian perkara kan ya pada sebagian perkara ada orang tidak bersunnah dengan sunnah Nabi tapi dia apa masih muslim ya ini kan menyebutkan sunnah ini secara umum ya, beda halnya kalau disebutkan tidak berpegang teguh dengan kitab ini sudah ya, tapi ini ya mana ya la yastunna bi sunnati ya, mungkin kan ini orang yang ini mengikuti hawa nafsu masih melakukan bid'ah-bid'ah. Tapi apa ketentuannya tadi tidak sampai keluar dari Islam. Selama dia masih Muslim. Ya. Yang sudah kita sebutkan perincian-perinciannya tadi. Ya. Perincian-perincian tentang seorang pemimpin, seorang walil amr tadi. Ya. Selama dia Muslim, selama dia masih memimpin dengan kitab Allah, meskipun dia ahlul bid'ah, selama belum sampai keluar dari keislaman meskipun dia zalim suka mengambil harta orang ya ini kan dosa besar ya tapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman dia hanya mengambil ya. bukan menerapkan pajak bukan tapi memang orangnya zalim dikit-dikit ya suka mukul suka apa ya. Ketika mendapati pemimpin seperti ini maka tetap berlaku hukum taati wajib untuk mentaati. Ya. Yang kita sebutkan di sini hadisnya termasuk hadis yang dipilih dalam riwayat Muslim itu ada beberapa hadis termasuk dhaif. Tapi disebutkan oleh para ulama terjadi perdebatan. Ada yang mensahihkan, ada yang menganggap dhaif dan ada antaranya hadis tentang tentang salat gerhana. Riwayat Muslim menyebutkan ada beberapa kaifiyat. Padahal salat gerhana itu hanya satu kaifiyat tata cara. 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Hanya itu. Tapi dalam hadis ternyata ada. Ternyata ada kesalahan dari rawi. Demikian pula pada hadis seperti ini. Ini ada kritikan. Jadi kalaupun kita menganggap ini, kita mengambil pendapat dari sebagian ulama sahih karena dalam sahih Muslim, ya, sahih. Tapi ini perlu ditakwil dengan hadis-hadis yang jelas tadi. Ini kan masih umum ya. La yastannu nabi sunnati. Mereka tidak bersunnah dengan sunnahku. Apa yang maksud ini sunnah di sini kan umum. Metode beliau keseluruhan kan ya. Ada yang sunnah-sunnah. Ada orang masih musbil. Ada orang masih cukur jenggot. Ya. Tapi dia muslim. Tapi dia tegas dalam masalah menerapkan hukum. Ya. Hukum Allah yang kaitannya dengan masalah pidana dan lain-lainnya. Maka orang seperti ini masuk pada keumuman di sini kan ya. Jadi tidak bisa kemudian dimutlakan. Oh, ini walaupun dia berundang-undang dengan ini, walaupun dia berhati dengan hatinya syaitan, ya tidak secara mutlak seperti itu ya. Ya. Jadi ini pun untuk menyebutkan qulubu syayatin fi ajsadil ins, hati syaitan dalam bentuk manusia. Setiap orang itu di dalam tubuhnya ada syaitan. Karena syaitan apa? Yajri majrad dam. Kan ya, mengalir berjalan di dalam tubuh seorang seperti mengalirnya peredaran darah. Ya.
Jadi kalau ingin bawa hadis umum seperti ini, maka harus dikembalikan dikaitkan dengan hadis-hadis yang jelas. Ya, dalam syariat kita ada yang perkataan yang terlihat mutasyabih, ternyata ada ya kamat. Jadi diperjelas. Ya kayak seperti ini, tidak boleh kemudian mengambil yang belum jelas ini untuk mematahkan yang jelas. Ini kan kebanyakan kita dapati. Sesuatu yang belum jelas digunakan untuk mematahkan yang jelas. Padahal yang jelas itu seharusnya menerangkan yang belum jelas. Ya. Ini kan belum jelas. Ya, jadi kalau disebutkan secara umum sunnah yang dimasukkan ya sunnah yang di sana masih diberi udzur, yakni sunnah yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, hanya saja dia terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, orang cukup jenggot maksiat bukan maksiat. Orang muslim maksiat bukan maksiat. Ya. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman. Ya, orang seperti ini. Ketika ada penguasa-penguasa misalnya kita lihat, ya, apalagi di zaman-zaman sekarang, ya, ada yang mengaku walil amr lihat tapi dia menegakkan hukum Allah, nampak muslim, cukup jenggot, ya, musbil, ya, tapi ciri-cirinya dia masih muslim, masih menerapkan hukum Allah, ya, masuk pada hadis seperti ini, dibawa kepada hadis seperti ini dalam menerapkan. Ya, memang kita dari dulu dapatkan, bahkan ini catatan kaki ini karena dulunya kita masih belajar sana, sebelum kita ke Yaman, sebelum kita pada ini faedah-faedah ini sebenarnya dulu pas kita belajar kitab ushul sittah atau itu kita sebutin ke Ustaz Zulkarnain ya, Makassar, ya, kita nyantri di sana. Jadi faedah-faedah kita dengarkan. Cuma untuk catatan kaki ini kita cari sendiri. Rata-rata kita dapati kalau syarah-syarah dari syekh-syekh yang belakangan dari seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya rata-rata seperti pemahamannya. Makanya wajar ketika ada catatan kaki seperti ini, ya kita bawakan umum, ya, umum seperti ini. Jadi kalau kita dengarkan, maka kita dapatkan seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri dan lainnya, memang pemahamannya seperti ini. Orang ketika sudah menyebutkan ketentuan tadi harus dia yaqudukum bi kitabillah, langsung dicurigai ini khawarij. Padahal itu kan sangat jelas, itulah penafsir seharusnya pada hadis seperti ini. Allah. Ya. Ustaz, kalau di kitab aslinya Syekh Muhammad Wahab kan nggak tertulis selama dengan kitabillah itu makan kan cuma sampai sini doang. Ya. Kalau ini kan ada, kalau terjemahan bawah ini catatan kecil, ini catatan kaki tambahan dari anak. Jadi kalau Syekh Muhammad Abdul Wahab itu ada Arabnya itu atas garis bawah, itu jelas ya. Nah, jadi bisa dilihat itu untuk yang punya terjemahan ada garis bawah ini tulisannya kecil. Yang bawah ini hadis, dalil-dalil ini tambahan dari anak. Yang atas yang huruf besar ini tulisan besar ini matannya. Ya. Ini revisinya juga. Ini karena sudah berkali-kali dulu sebelum anak ke Yaman pernah dulu dicetak di Guraba Solo, buku kecil ushul sittah itu pernah. Itu kadang-kadang anak awal kali belajar, anak dulu perhatiannya jadi ketika orang mengajarkan kita anak harus fokus, harus paham. Dipahami benar. Ternyata yang hasil faedah anak itu tak tulis, tak iseng-iseng aja kirim ke penerbit, terbitkan. Ini ushul sittah. Pas balik tak dapat masih ada. Akhirnya anak koreksi lagi tambah. Dan ini juga ada tambahannya lagi nanti setelah kajian ini insya Allah. Karena rencana nanti akan dibahas ini yang dalam bahasa Arabnya ini. Insya Allah nanti ada tambahan. Ya. Ada lagi kita cukup dulu. Ya. Ada. Ya. Ya. Berarti yang tidak menerapkan hukum Allah, pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah itu statusnya kafir. Nah, sekarang kalau kepemimpinannya dia tidak menerapkan hukum Allah dalam keadaan dia berkuasa, ya dalam keadaan dia berkuasa wajib dia menerapkan. Kalau dia
menjadi penguasa ternyata mau menerapkan hukum Allah, ditekan lagi sama atasannya, berarti dia di bawah pimpinan atasannya. Seperti sekarang kan negara-negara kita lihat, mau menerapkan hukum Allah tidak bisa, ternyata ada pimpinan atas, misalnya PBB menekan dia, berarti dia terjajah sekarang statusnya. Ya, kalau ada negara seperti itu dia terjajah misalnya, tidak bisa menerapkan hukum Islam, berarti dia bawahan, ya bukan penguasa berarti kan ya. Yang kali kita kan dapati sekarang kan gitu. Ya, misalnya negara kita ternyata nanti macam-macam sama polisi dunia akan kena sanksi hukuman apa? Masalah ekonomi, berarti negara kita berarti ya, dibilang negara merdeka ternyata ya enggak. Makanya yang paling bagus itu negara ketika menerapkan khilafah sama supaya tidak diatur. Karena kan awal-awal Saudi Arabia itu diberdirikan itu kan tidak ada aturan sama negara lain, bebas. Cuma pada tahap yang ketiga Wahaban ada kisahnya setelah terikat sama Britania, Inggris. ya Inggris, kan udah mulai terikat kan, kemudian berikutnya terikat dengan Amerika, nah, itu sudah susah kalau kayak gitu. Ya, makanya yang sebaik-baik negara itu tidak diikat oleh negara-negara lain. Khilafah dulu ada yang ikat, tidak ada kan ya? Seperti Daulah Utsmaniyah saja kan tidak juga kan? Artinya yang namanya khilafah itu memang mutlak memimpin dinasti kan ya, tidak ada lagi terikat sama negara lain. Artinya dia jalankan sendiri. Kalaupun nanti ada negara lain ini sistemnya jual beli saja modelnya, tidak ada ikatan. Dan ketika ada yang memang pemimpin tidak mau menerapkan hukum Islam, enggak. Nah, tadi jelas ya dia sudah masuk menolak kan ya, menolak hukum Islam. Ya, kalau hukumnya sesuai dengan ada negeri yang nampak-nampak ketika dia memang menganggap negerinya, hukum negerinya lebih baik daripada hukum Allah. Kalau negeri kita sudah tanpa ragu karena dari zaman Soekarno dulu, yang awal-awalnya sudah dinyatakan ya untuk menerapkan hukum Islam. Kalau dari awal mungkin disuarakan menerapkan hukum Islam mungkin ditolak dari awal, tapi Undang-Undang Dasar tetap hanya saja ada tambahan Piagam Jakarta. Itu saja berat kan ya. Padahal kan masih kalau dilihat memang dasarnya masih dasar, ya masih tetap Undang-Undang Dasar 45 kan ya Pancasila. Tapi dari para pejuang yang ada, mereka maunya ditambah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kewajiban bagi Islam, umat Islam itu menerapkan syariat Islam itu kan dihapus ya. Ini saja satu kalimat ini saja sudah susah diperjuangkan, apalagi keseluruhan. Ya. Maka jelas ini nggak ada apa enggan dalam menerapkan. Mereka jelas sekali ya seperti itu. Makanya yang tadi nuntut yang bersama-sama minta protes kan ya. Namun datang yang kayak pendiri siapa dulu yang DIT ya, yang kemudian dihukum mati. Karena dia merasa berjasa juga sebagai pahlawan pejuang. Cuma dia punya sekarang keinginannya untuk terapkan Piagam Jakarta, terapkan negara Islam, tidak mau diterapkan, ya pun nggak mau dengar. Itu pun kan sempat ditawari mau menteri apa terserah pilih. Yang penting jangan menteri dalam negeri dan jangan menteri pertahanan. Dua ini takut kalau megang ini nanti bisa rubah semua sistem, nanti akan dirubah. Jangan milih menteri apa saja. Dia tidak mau. Ya, ini padahal Piagam Jakarta saja satu sila itu ingin dimasukkan tidak susah, apalagi memasukkan secara mutlak. Ya, seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab dulu ingin jadikan langsung berhukum dengan hukum Islam. Ya pasti akan nolak, mentah-mentah kan nolak. Ya kalau sudah seperti ini, ya, tanpa dilakukan. Dan orang seperti kita lihat dari keturunannya dari anak-anaknya Muslim. Ya sempat kalau coba. Adalah awalnya guru Muhammadiyah katanya. Sempat jadi guru Muhammadiyah. Bahkan orang Muhammadiyah sebut tokoh Muhammadiyah kan dia termasuk. Tapi dari situ lahirlah apa yang terjadi. Ya karena lihat hubungan kenegaraannya. Ya, memang sudah ya berpaling dari hukum Allah. Ya, seperti itu.
Kalau kita lihat seorang muslim yang baik tidak akan mungkin berpaling dari Allah. Orang seperti Raja Najasyi tadi kita lihat, negara Habasyah waktu itu Kristiani, tapi apa beliau? Ya, Masya Allah, beliau tidak berpaling, malah yang menyambut hukum Allah Islam, langsung beliau masuk Islam, menerapkan hukum Allah. Ustaz, kalau misalnya satu penguasa itu kan dia misalkan adilah gitu ya, terus si presidennya lah atau pemimpin pertama itu, nah dia pribadi gitu kan melanggar kekuatan Islam gitu kan. Tapi negerinya masih tetap berpengaruh juga kan. Jadi kita kan ada orang otomatis semuanya ini kafir, ataupun hanya pesannya aja si penguasanya, si presidennya aja gitu kan. Kembali kepada di zaman Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad ketika itu negara Islam, daulah Islam ini. Ternyata ada pemimpinnya yang berkeyakinan Al-Quran makhluk. Jadi kalau seperti ini terusnya orang itu yang dihukumi dia kafir, ya, bukan kaitannya negara. Ada negaranya negara Islam, tapi ada bawahnya orang sudah kafir. Jadi orang ini harus digeserkan dan diganti ya. Jadi memang ada negara yang membangun Islam dari awalnya, cuma kemudian muncul orang-orang. Ya. Jadi ini orang ini harus dihilangkan, diganti. Ya. Ada juga negara yang asalnya musyrik kemudian dirubah, seperti zaman Nabi Yusuf tadi kan ya dirubah negaranya. Tapi setelah itu setelah bergantian lagi yang mereka Bani Israel jadi budak, tertindas ya. Jadi yang namanya zaman akan berubah, suatu saat nanti akan berpuasa tauhid. Ada masalah, tidak akan terus menerus selama tauhid itu akan berjaya. Lihat di Saudi sendiri, awal-awal Syekh Muhammad bin Wahab sama Raja Saud ini, Masya Allah awal-awal menerapkan hukum Allah, dakwah tauhid tegak. Kemudian setelah itu anak keturunannya dibantai sama Daulah Utsmaniyah. Kemudian setelah itu ada lagi ekspansi perluasan Britania. Nah ini kan Saudi setelah itu diikat oleh Britania, terikat sama Britania. Terakhir terikat sama Amerika. Makanya akan berputar lagi dan kita berharap akan muncul lagi generasi yang akan mengembalikan seperti awal. Karena yang namanya negara itu tidak terus menerus jaya, Islamnya itu terus tidak, pasti akan ada pergantian. Di daulah Umayyah ada perubahan. Jadi satu daulah itu mesti akan ada perubahan. Jadi tidak akan selamanya. Juga negeri kita berharap sudah berpuas 70 tahun demokrasi ya, ahli syirik yang berkuasa. Mudah-mudahan waktu-waktu akan berubah. Alhamdulillah biadillah. Jadi perkara di tangan Allah, tergantung Allah kapan Allah akan berubah. Jangan nanya. Kenapa? Enggak lagi. Kita masalahkan perkara yang kaitannya dengan orang yang memperjuangkan hukum Islam di negara. Itu orang-orang yang termasuk orang yang dizalimi. Kenapa? Baru maju mana kan sudah dituduh khawarij. Akan dimanfaatkan menggunakan orang-orang membenci hukum Allah untuk menghabisi dengan nama apa? Khawarij. Ya. Ini kan kembali menindas. Dan suatu saat Allah akan tolong. Allah suatu saat Allah akan tolong. Dan kalau kita sekarang teranggap di zaman kita sekarang enak menyerukan tauhid, takbir muayyan itu tidak asing. Coba awal-awal dulu
awal-awal dakwah ya. Kalau kita dulu awal-awal mengenal di zaman teroris dulu ya, suara kan kayak gini-gini, wah langsung gini ya. Putin. Sekarang pun masih ribut kan ini. Tapi karena suara itu semakin sudah banyak, ramai menyuarakannya, jadi sudah tidak terasa asing banget gitu ya. Jadi mungkin awal-awal dulu kalau kita mau menyebutkan takdir muayyan, ada sendiri yang ada dari Yaman. Awal ada sebutkan orang meninggalkan sholat itu kafir. Ya. Bawakan perkataan ulama hadis-hadis terbawakan muncul mengkafirkan mayoritas kaum muslimin Indonesia kan. Ini kesimpulan kan ya, orang meninggalkan sholat ya kafir, gimana lagi di zaman sahabat ya seperti itu. Ya Rasulullah sebutin, bahkan para sahabat, beberapa sahabat sebut seperti itu. Langsung difokus. Terus berikutnya orang melakukan syirik akbar itu kafir. Takfir sudah ini. Ribut gitu kan. Kita awal-awal waktu di Yaman sampai ke Indonesia, ya kita diributin. Cuma apa? Karena suara kita itu hanya seorang diri kan ya. Jadi tidak terdengar. Ya alhamdulillah sekarang ramai. Ya ramai yang dibicarakan. Ya kalau awal-awal menyuarakannya itu, ya pasti akan ditekan. Dibilangnya khawarij ini berbagai macam lah ucapan. Ya alhamdulillah sekarang ketika menyuarakannya sudah tidak terlalu asing lagi karena sudah ada yang menyuarakan. Ya. Kalau dulu awal-awal itu kita khawatir, kita takutkan mengatakan, tapi ini satu kebenaran. Tapi nanti ya kita berharap suatu saat akan manfaat. Dan teringat kisah Ashabul Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi, 6 orang atau 7 orang. Awal-awal mereka menyuarakan kebenaran takut. Sampai mereka sering sebutkan ucapan dari Isa Al-Masih. Dan mereka punya harapan nanti kebenarannya akan nampak. Ternyata benar, mereka tidurkan selama 309 tahun. Setelah bangkit dari gua, melihat kota berubah. Orang beriman menjaga. Jadi nanti akan ada masanya. Di saat keterasingan seperti ini menyuarakan tauhid iman terlihat asing, tetapi keutamaannya besar yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalam. Gimana perbandingannya dengan para sahabat? 60 orang di antara kalian bisa dengan 1 orang dari mereka. Siapa mereka? Minna atau minhum, kata Nabi alaihissalam, minhum, bahkan dari mereka yang para sahabat kan iri, ya ingin mereka. Padahal mereka sebenarnya para sahabat juga sudah sangat utama. Cuma ternyata di akhir zaman itu ada lebih utama lagi, itu orang asing itu tadi. Kenapa? Lagi. Kita ada beberapa jadi menolak istilah-istilah itu kalau kamu belajar ada Gustu gitu kan. Jadi ada yang mengatakan nggak ada sih Gustu gitu kan. Jadi syirik sih kayak gitu. Ya syirik secara bahasa saja, dan dari ungkapan sebenarnya kita tidak bisa mengingkari. Karena apa? Ini hanya ungkapan model zaman belakangan. Ketika ada yang menunjukkan demokrasi ya, tauhid ya. Jadi ungkapan-ungkapan belakang ini kan demokrasi, dustur, itu kan uji-uji. Ketika ada menyebut ya demokrasi ini tauhid, syirik akbar misalnya, ada yang mengatakan ini tidak bisa ingkari karena memang hakikatnya itu sudah mengandung di dalamnya. Jadi ketika disebutkan syirik dustur ya, memang ada dustur, ada kesyirikan padanya. Ya. Jadi ya, ketika dimutlakan dianggap ini istilah apa? Beda bahasa saja. Ya. Beda bahasa. Perkara seperti ini hanya ungkapan keluasan bahasa, bagi ada nggak terlalu permasalahan, nggak terlalu permasalahan karena ini istilah-istilah. Ada syirik dustur, nanti penerapannya seperti apa? Mungkin penerapannya tergantung gambarannya seperti apa. Tapi bukan kemudian istilah ini dikritiki tujuannya untuk menjatuhkan yang menyebutkan. Ada yang menyebutkan syirik kubur, syirik sana, macam-macam itu ada macam-macam syirik secara umumnya. Tapi hakikatnya satu saja kan ya, yang penyebutan syirik ya, syirik. Itu hanya model apa?
penyontohan. Nah, ini contoh sirik seperti ini. Dan ini perlu penjabaran, penjelasan. Nah, dari ungkapan-ungkapan itu seseorang akan kadang perlu memahaminya, memahami ungkapan Allah. Dan yang terakhir kita ingatkan bahwa sesuatu kebenaran ketika diucapkan terus-menerus atau kebenaran itu akan ditekan terus-menerus, maka itu tanda-tanda akan munculnya pembaharu. Akan munculnya pembaharu. Bisa menjahiliyah tatkala sudah disuarakan tauhid, mulai dari Zaid bin Amr bin Nufail atau yang lainnya Al-Aqab bin Aufal, ternyata permusuhan semakin mengerikan. Ternyata di saat itulah akan muncul pertolongan. Kita juga harapannya seperti itu. Mudah-mudahan akan segera ada pembaharuan. Yang disebutkan dalam hadis kan setiap penghujung 100 tahun itu, penghujung abad itu mesti ada pembaharuan. Ya sehingga kita belum lihat kapan nanti muncul pembaharuannya dari iman. Yang paling pentingnya kita banyak saja doa meminta taufik agar Allah berikan, agar Allah beri kekuatan. Karena penyebab utama seseorang mudah terpengaruh, apalagi zaman sekarang, syubhat itu yang mempengaruhi orang. Kadang hari ini orang merasa paling kokoh, sudah mantap, sudah yakin, tahu-tahunya sorenya Sistem di saya kalau di WA sama-sama ibadah, sama-sama kita sama-sama kegiatan. Kadang banyak orang-orang yang orang dengan juga mengejar saya itu bikin gaduh, gitu kan, bikin gaduh. Terus saya dikasih ceramah jangan berkata-kata masalah foto, karena ini saya jelaskan ini umum gitu kan. Karena kita menjadi tahu kita karena Rasulullah itu nggak pernah menyakiti hati orang kan gitu. Ya, kasih itu kalau di grup menyakiti hati orang, makanya yang saya itu kan suatu perkara yang baik sudah masalah sunnah, masalah tauhid itu segala macam. Dia orang membahas tentang itu Rasulullah nggak menyakiti orang, kasih itu tinggal gitu kan. Lisan-lisan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di kuburan, nanti di namimah akan dengan global dengan manusia itu bikin orang jadi interpretasi kemana-mana, jadi bikin gaduh gitu kan, buat keributan gitu. Subhan gitu kan. Nabi alaihi salatu wasallam sudah sampaikan. Makanya kan disebutlah Al-Furqan. Atau disebutkan juga julukan kepada Al-Faruq, kepada Umar. Apa sebabnya? Memisahkan antara al-haq dan al-batil. Nabi alaihissalam awal kali menyampaikan kalimat tauhid itu, menyampaikan tauhid, bikin gaduh tidak? Gaduh, ribut besar ya, sangat ribut. Di saat sudah sampaikan siapa ini? Nah, di bukit langsung menyuruh, apakah kalian akan membenarkan aku kalau aku kabarkan kepada kalian pasukan berkuda dari balik gunung akan menyerang kalian? Dia katakan iya, kita akan benarkan. Lalu dia pun ingatkan tentang adab. Lalu Abu Lahab katakan, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami? Ya langsung dikutuk. Kan yang dianggap ini bikin gaduh ini orang ini. Ya dapat tahu seperti itu. Jadi kalau ingin ketenangan, ingin kita ikuti metode tabligh, jangan sindir tauhid. Ya kan tabligh kan gitu, cuma tabligh jangan sindir tauhid. Kalau bahas ini, wah pecah belah umat, ya maunya satukan umat. Jadi datang ke kuburan, biarin, kayak penting hatinya. Ya, jangan tanya. Kalau ingin ketenangan, tidak ada keributan, ikuti jemaah. Tapi nanti jamaah tabligh akan ribut sendiri ketika kita akan dakwah tauhid, ngamuk ya. Jamaah tabligh itu dakwah awam preman siapa?
Sampai ada preman ini di kapal, pernah ada seorang santri cerita karena dia naik kapal, karena kayak preman biasa naik kapal. Jamaah tabligh itu manfaatin kapal itu untuk dakwah, guru juga dia. Sampai ada jemaah tabligh, ada anak remaja ngelamun, ya namanya remaja, ya, pacaran katanya putus cinta lah apa gitu. Jadi ngelamun, jemaah tabligh datang nasihati, ngamuk dia. Kamu itu gitu diger-ger, tanya jemaah tabligh nampak lembut-lembut. Apa bilang? Keluarin pisau jemaah tuh ini pisau. Tikam aku aja, tikam aja. Saya pasrah katanya. Sampai kayak gitu. Akhirnya anak remaja tadi kaget. Langsung dipeluk dari situ disadarkan ikut jemaah tabligh. Ya, itu sebetulnya jemaah tabligh itu menyadarkan lah kasihkan pisau. Tikam aku aja bunuh saja. Daripada gitu-gitu. Buat orang tadi sadar. Ikut dia jadi jemaah tabligh ya tenang, nggak ada ribut-ribut. Tapi sekali sampai yang pertama kali anak khutbah itu di kapal atau dari Surabaya sebelum berangkat ke pondok, ada khatib diminta khutbah. Iya. Asalnya ulamanya jemaah tabligh katanya, tapi kok udah jam masih di kamar mandi. Akhirnya anak khutbah bahas masalah ilmu. Badui saja datang tanya tentang ilmu, pentingnya ilmu. Jadi sebelum bicara masalah sengaja orang dakwah itu harus ilmu. Mau mereka karena belum mondok atau itu pas keluar tuh sudah berdiri di luar masjidnya kapal itu udah pada gini-gini, ada preman bertato-tato kan, ada gondrong kan, udah pada sadar ikut jemaah tabligh, ada ini berdua kayak gaya preman. Ada sama adik anak, adik anak udah takut pagi hari. Kalau kita dipukul, sudah yang kalah jatuh di dalam laut gitu, tapi nggak pada berani. Kirain mau dipukul gitu. Nah dari sini ada ternyata mereka ini yang nggak suka benar sama dakwah tauhid, menyindir mereka masalah ilmu. Habisnya mereka datang kerumunin anak, banyak datang. Kirain mau ngamuk, berhantam, kayak itu kirain gitu. Ternyata ngajak, masya Allah, ente alim ulama. Alim ulama saya belum mondok, alim ulama gitu. Ayo gimana kalau sama kami, ayo kita pergi khuruj dakwah sama-sama. Ini masya Allah ilmunya tinggi sekali. Sampai diajak kayak gitu, masya Allah alim ulama dari khutbahnya tadi bagus. Ini bagus nih, ayo kita ajak orang dakwah, ayo diajak keliling. Itu kalau mereka dakwah mereka seperti itu, menjauhi namanya dakwah tauhid, menyerukan kepada apa? Amar ma'ruf nahi munkar, pada nahi munkar yang dianggap munkar oleh umum. Tapi kalau ada munkar oleh kalangan sendiri mereka enggak. Ya, jembatan. Jadi ketika apa dikir itu ini bikin gas, mau dakwah tauhid seperti itu. Hanya saja kita perlu juga uslub, ya supaya tidak terlalu bikin gaduh. Ketika sudah tahu ini di grup ini grupnya mereka kalau kita masukkan mereka akan ribut benar, ya, jangan. Ya. Makanya dalam ayat kan disebutkan jangan kalian mencela sesembahan orang-orang musyrik, khawatir mereka akan balik mencela Allah melampaui batas. Aku masanya kita boleh sembahan orang musyrik cela ini, ya. Tapi ketika kita akan cela di hadapan mereka, membuat mereka nanti akan bikin marah, bikin tambah kegaduhan, ditahan. Ya. Ada sendiri kalau udah ngerti, teman-teman anak itu yang dari Yaman banyak. Ada yang sudah paham, cuma karena takut temannya. Nah, itu enggak. Jadi ada yang sampai datang ke pondok anak, ke tempat anak. Mereka itu kalau ke anak sampai sekarang ada yang share, Ustaz kami ambil faedah dari Anda. Kalau di share itu disembunyiin nama anak, ada yang enggak apa-apa. Yang penting bisa tersampaikan. Ada orang-orang yang dari belajar sama orang dari Yaman seperti itu. Tapi ada seorang itu pernah hubungi, apa Ustaz anak harus bersikap yang aneh. Apa maksudnya? Saya mau dakwai teman-teman di pondok yang sama-sama ngajurin, tapi saya boleh nggak ngambil faedah dari antum, hilangkan nama antum sama yang lain-lain, supaya tidak diketahui itu dari antum, supaya bisa menyadarkan mereka. Nah, beliau terserah lakukan, nggak apa-apa. Akhirnya dia pun mulai search. Coba kalau dari awal langsung bawa sama nama anak, ini
langsung jauh mereka. Jadi pendidikan Abdul Uslub, Anda bilang nggak apa-apa, Anda nggak bermasalah. Dan jangan sebut-sebut nama anak di hadapan mereka sampai nanti mereka benar diterapkan. Berjalan setahun 2 tahun, berikutnya teman-teman yang banyak yang sudah pada kenal surga. Karena aku kenal dakwah tauhid. Sampai datang ke anak, apa ada yang minta maaf kan? Anak bilang ngapain minta maaf ya? Anak nggak penting bagi kalian. Orang yang zalimi anak gara-gara masalah dakwah seperti ini, anak nggak butuh permintaan maaf. Mereka yang penting kalian sudah sadar. Yang penting kalian sudah jadi ahli tauhid, sudah mengakui kebenaran ini, anak sudah senang. Soal kezaliman antum sama anak maafkan ketika antum sudah seperti ini, sudah apa? Mengikuti dakwah tauhid ini. Alhamdulillah. Sampai anak itu dapat dia, teman-teman anak sudah ngerti masalah dakwah ini, cuma takut ditakdir sama temannya sendiri. Hanya Nabi bilang ya kalau seperti mending dakwah sendiri. Nah, makanya anak sejak dari Yaman gak pernah gabung sana sini, karena anak sudah tahu nanti ketika gabung yang diributkan bukan masalah perkara besar, khilaf, keluar dakwah di masjid mana, jangan duduk sama fulan tadi padahal temannya dia sendiri ya. Ribut gara-gara masalah hukum ini, takdiran. Nah, itu anak nggak sukanya gitu. Nanti yang diributkan perkara yang tadi yang mungkin masih kita beri utur. Taruhlah ini bid'ah, kan bid'ah tidak sampai mengeluarkan Islam kan ya. Nah, ini bagi anak tidak terlalu prioritas, ini yang paling penting sejauh ini. Ayo mereka ini singkirkan, ini khilaf kata mereka. Ini yang nggak ada khilaf. Ini kan aneh. Jadi yang ditanyakan tadi yang perlu memang kita kadang usul. Apalagi orang negeri kita Indonesia, perasaan. Mereka lebih mengutamakan perasaan daripada kebenaran. Ya. Kalau sudah sekali disakiti itu akan dendam terbawa-bawa. Padahal ya kalau kita yang paling penting ini soal perasaan bagi anak ya sudah hilangkan perasaan yang paling penting ini. Dan seperti tadi makanya ada beberapa orang untuk minta maaf lah, apalah bilang enggak. Bagi anak yang penting kalian sudah baik, sudah bisa menerima kebenaran, minimalnya apa? Sudah mengakuinya dan tidak lagi mengulangi untuk menyikapi orang-orang yang membawa kebenaran. Gak ada lagi. Ya, sedikit. Ya. Dikatakan dari orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Ya. Jadi kan kita tidak boleh mendoakan. Berarti kan kafir ya Ustaz. Kita mendoakan orang tidak sholat. Itu misalnya ada jenazah kita tidak pernah lihat ya. Jadi kita kan takut menyolatkan. Jadi gimana mesti tidak pernah, bahkan yang 2 kali setahun saja tidak pernah kelihatan. Tidak pernah kelihatan sholat. Gitu. Gimana Ustaz? Kita menghindari tidak menyolatkan. Kalau kita sudah tahu ini orang ini selama 2 tahun ini kita tinggal di kompleknya dia, tidak pernah sholat, juga tidak terlihat pergi sholat tempat lain, juga di rumahnya terlihat tidak pernah sholat memang pada asal, sudah jelas gitu. Ya jangan sholat dia ketika dia mati. Ya. Jangan sholat dia. Beda halnya kalau kita tidak tahu dia. Ya. Kita tidak tahu tiba-tiba ada orang mati, siapa dia di perumahan ini, namanya Abdullah, ini muslim sudah. Kita kan tidak tahu ya, kita sholat bersamanya. Kita sholati jenazahnya. Tapi kalau kita sudah tahu tadi memang tidak pernah sholat, tidak pernah apa, ya, tidak pernah datangi masjid, di rumahnya juga tidak ada tanda-tanda sholat, memang tidak nampak. Ya. Orang seperti itu jangan sekali-kali sholat. Lebih parah keadaan dia daripada munafik. Munafik saja Nabi SAW diingatkan untuk tidak sholat. Ada ini munafik, yang namanya munafik menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Jadi kalau kita lihat dia sholat, dia tidak masalah kita sholat. Tapi kalau tidak jelas tadi, jelas-jelas dia tidak sholat, jangan sholat. Jangan sholat. Biar orang lain yang menyolati, yang tidak
yang orang lain sekitarnya atau keluarganya atau yang lain, dan jangan pernah sholat. Sampai seandainya tidak menolakkan juga Sudah diurus saja, langsung dimakamkan tanpa harus disolati. Karena Nabi alaihi salatu wasallam di saat Abu Thalib mati, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi jenazah ayahnya dikubur. Ya, tidak diperlakukan seperti jenazah muslim, tidak disolati, langsung di. Ya, orang kafir ya tinggal bawa saja dikubur, tidak perlu diperlakukan dengan orang muslim. Bahkan dahulu pada perang Badar mereka itu jenazahnya dibuang. Umur tua, tidak ada kemudian mereka itu orang-orang musyrik jenazahnya. Makanya kan ada orang yang sering ke Saudi bilang, Ustaz, selama di Saudi kamu kok jarang atau nggak melihat kuburan orang-orang musyrik, yang adanya hanya kuburan muslim. Di mana kuburan mereka? Kita bilang nggak tahu juga, karena orang musyrik seperti itu ya dibuang gitu. Kayak waktu kuburan Nabi alaihi masjid Nabi alaihi dibangun, itu kan kuburan orang musyrik. Digali kan dipindahin. Jadi pertanyaan dipindahin kemana? Itu kan jadi dipindahinnya kemana? Ya mungkin dibuat tempat sampah kemana? Ya dihinakan orang-orang musyrik ya. Kalau kita sudah lihat seperti itu, kalau kemudian kita akan muliakan ya salah. Jadi ketika sudah mati perlu dikubur ya dibawa pemakaman umum, ya Allah ada campur bau, sana kubur di sana. Kita tetap mengurusinya, kita tidak ada yang mengurusi. Haknya dia sebagai manusia, diperlakukan manusia. Sebenarnya Rasulullah perintahkan Ali untuk mengurusi jenazah ayahnya, diurusin oleh Ali. Padahal sebelumnya sudah protes Ali. Ya Rasulullah, inna ammaka Syekh Abdal qad mat. Ya Rasulullah, pamanmu itu loh, sesepuh yang sesat itu sudah mati. Jadi kasar banget kan Ali. Ali katakan kepada ayahnya, padahal jasa ayahnya begitu luar biasanya kan ya. Jasanya terhadap Islam, para sahabat, itu macam-macam. Tapi Ali ketika lihat ayahnya mati di atas kesyirikan itu langsung menyatakan paman itu yang sesat itu sudah mati. Perlakuan orang yang ngambil rapat dengan atau korupsi gitu kan, sama orang yang berhutang gitu kan, itu kan kalau dihutang itu kan Rasulullah kan nggak mau menyolatkan hutangnya gitu kan. Kalau hutang lagi kan biasanya ada kemungkinan bisa dikembalikan gitu kan. Dia mau merampok gitu kan, kalau merampok kan memang nggak ada harapan buat kembali gitu kan. Kalau orang-orang yang kayak korupsi atau yang merampok itu kalau dia mati boleh kita sholat? Untuk tidak salat boleh saja, karena salat kalau dia keberadaannya masih muslim kan fardu kifayah. Sudah ada yang melakukan cukup ya. Ini kan masuk kalau misalnya dia korupsi, ketahuan ini korupsi, tapi dia muslim, ketahuan muslim tidak ada pembatal keislaman padanya. Tapi dia ahlul kabair. Kita tahu keadaannya dia ngapain, sholatin dia pergi, ya, tidak masalah. Yang penting ada yang sholatkan. Ya. Karena kalau tidak ada yang sholatkan kita juga berdosa, dia muslim. Ya. Makanya kasusnya yang kaitannya dengan orang hutang, itu Rasulullah tidak mau sholati. Ada sahabat yang sholati, dia sholatlah kalian. Beliau pergi, nggak mau sholati ke dia. Beliau tinggal di dalam sholati. Karena ada sahabat yang masalah orang-orang muslim ada. Tapi ternyata ada seorang muslim yang katakan, hutangnya saya nanggung Rasulullah, beliau pun kembali salat. Jadi ini kaitannya keberadaan orang ini masih muslim, mayatnya jenazahnya tadi masih muslim. Ya, hanya kaitannya masalah hutang. Jadi ketika kita dapati orang apa keadaannya seperti itu, kita tidak ingin sholatin, tidak masalah, tidak berdosa insyaallah, karena sudah ada yang mau sholatin. Beda halnya kalau tidak ada sama sekali yang mau sholatin, hanya kita kok jengkel ini. Lalu kita ini gimana ini orangnya
masih punya hutang atau korupsi tadi, ini gimana? Ya, wajib kita sholat-sholati. Ya. Waktu kita tidak sholat kita berdosa. Juga berdosa kaum muslimin lainnya. Ya, maka kita sholat saja. Soal hutangnya apa urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena masih muslim. Tapi bahasa dua minum itu tetap terasa dengan sholat yang digunakan kesel itu. Ya kan dia harus perbaiki setelah itu kan ya dia harus perbaiki yang bukan sambil ya. Jadi ya berarti dia sama aja tidak sholat seperti itu ya. Tidak ikhlas itu. Ya dia harus ketika dia tahu ini juga harus dia perbaiki niatnya, dia lakukan dengan sunnah, ikhlas karena Allah dia lakukan supaya dia dapatkan. Kalau dia sholat sambil jengkel gitu dia enggak. Ini seakan-akan ya sholatnya orang terpaksa gitu ya. Khawatir sholatnya tidak diterima. Jadi ya sementara sholat ini diharuskan ikhlas. Tapi pada kecuali kalau yang didapati tadi ada keterkaitan dengan kisahnya gurunya Salman Al-Farisi sampai tidak diurusi jenazah uskupnya. Hanya saja itu kan syariat dahulu. Pada guru Salman Al-Farisi ini uskup pertama saat beliau mengenal agama dari kalangan ahli kitab, beliau belajar ke uskup pertama, senang. Ternyata ketahuan uskup ini ternyata korupsi. Harta sedekah yang banyak ditimbun sama dia sendiri di ruangannya itu. Sampai berpeti-peti emas perak. Ternyata setelah mati umatnya nangis. Oh ini orang terbaik kita, mereka pada nangis. Sama kami juga. Ngapain kalian nangisi orang jahat seperti ini? Dia ini nyuruh kalian sedekah tapi dia ambil untuk dirinya sendiri. Loh, kalian mereka ini orang terbaik kok dicela sama Salman Al-Farisi. Mereka minta bukti, ditunjukkan bahwa mereka ini. Dari situ tidak jadi diurus jenazahnya. Sudah mati diangkat jenazah disalib. Padahal udah mati. Udah disalib dilemparin batu lagi. Dihinakan jenazahnya. Karena dosa besar ini tadi ya. Langsung dihinakan oleh mereka, dilemparin batu. Tapi keberadaan mereka bukan hujah. Kenapa? Ketika itu sudah rusak agama Nasara. Jadi tidak boleh kita berdalil dengan hadis ini. Maksudnya berdalil dengan kisah mereka tadi. Karena setelah itu Salman Al-Farisi diganti oleh setelah disalib tadi, entah diapakan mayatnya. Digantilah seorang uskup baru, sudah tua, dan Salman Al-Farisi sangat senang dengan uskup itu, sangat baik. Sebelum wafat, Salman Al-Farisi minta wasiat, ke siapa lagi engkau wasiatkan aku untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah bersamanya, beribadah kepada Allah. Uskup tadi katakan tidak ada lagi seorang pun di negeri itu. Berarti mereka tadi orang gila itu ternyata. Jadi bukan dalil ya, sama kedatangan mereka tadi yang menyalib mayat dilemparin tadi. Uskupnya pun menyebutkan sudah tidak ada seorang pun yang paling baik sepertiku. Tapi di sana disebutkan di negeri lain ada seseorang pergilah kau belajar ke sana. Ini keterasingan dakwah Isa di saat itu. Salman Al-Farisi itu akan bertepatan dengan munculnya Nabi Alaihissalam. Jadi zaman kita juga kita akan dapat akan semakin ketika semakin asing seperti ini, mudah-mudahan tanda-tanda kemunculan seorang pembaharu yang akan membawa dakwah ini lebih baik, mudah-mudahan sudah semakin dekat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikutinya bersama-sama dalam mendakwakan tauhid. Wallahu a'lam. Udah ya? Ya. Udah. Jam 11.